beribadah kembali. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan tenaga kita untuk kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita beribadah. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi ya. Senang sekali bertemu dengan adik-adik sekalian. Hari ini kita akan memulai ibadah kita ya. Kita akan belajar firman Tuhan tentang faith that save. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun online ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu menolong kami dalam setiap kesulitan kami, khususnya dalam masa pandemi corona ini. Tuhan menolong kami, maka kami masih boleh tetap sehat, kami masih bisa belajar walaupun online, kami juga bisa beribadah walaupun online. Kami percaya ibadah kami ini tidak dibatasi oleh tempat dan waktu ya Tuhan, di mana 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Tolong ibadah kami pada hari ini, supaya kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, yuk kita nyanyi satu lagu ya. Lagunya gampang aja adik-adik ya. Lagunya adalah dari Terbit Matahari ya. Kita percaya bahwa Tuhan yang menolong kita ya, dari setiap hari, dari seperti matahari yang terbit dan tenggelam, demikian juga Tuhan, kasih Tuhan tetap setia pada kita ya. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji ya. Jadi kita jangan khawatir ya, walaupun kita tahu ada
susah, ada masalah karena corona ini, tapi kita percaya ya, seperti Tuhan yang menerbitkan matahari, Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita ya. Nah, adik-adik, karena kita akan belajar tentang iman, Lase pengen mengajak kalian mengajar satu lagu ya. Biasanya lagu ini dinyanyikan oleh papa mama kita ya. Tapi Lase yakin lagu ini juga penting bagi kalian ya. Kita belajar sama-sama ya. Jadi iman yang memberi menang ya. Kita belajar lagu ini ya. Lase nyanyikan sekalian untuk kalian ya. Murid Yesus di dunia banyaklah godaan. Nafsu iblis maupun adat selalu menyerang. Lawan dosa dan godaan serta kuasa setan. Meski aku tak berdaya, Tuhan yang beri menang. Iman yang beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Oke, adik-adik bersama-sama ya. Di dunia banyaklah godaan, nafsu iblis pun adat selalu menyerang. Lawan dosa dan godaan serta kuasa setan. Meski aku tak berdaya, Tuhan yang beri menang. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Ya. Jadi kita akan belajar ya, iman yang memberi kemenangan, iman yang menyelamatkan. Ya. Lase akan kembali untuk menyiapkan firman Tuhan segera setelah satu ini ya. Ayo. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong Lase yang akan menyampaikannya, supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Nah, hari ini kita belajar temanya iman yang menyelamatkan. Kalau minggu-minggu kemarin, mungkin kalian belajar ya bahwa ada orang yang imannya hanya ditaruh di mulut ya. Jadi mereka hanya bisa menyebutkan Yesus itu Tuhan, tapi mereka hatinya tidak mau percaya ya. Itu iman yang tidak benar. Atau hanya di kepala ya. Mereka tahu mempelajari siapa Tuhan Yesus, ada Alkitabnya seperti orang Farisi itu. Ya, tahu Yesus adalah dari atas ya, dia adalah Tuhan. Tapi mereka tidak pernah mau percaya ya. Atau ada orang-orang yang ikut Tuhan Yesus karena apa? Ingin mukjizatnya aja ya, ingin kesembuhan, ingin makanan, ingin berkat. Tapi setelah itu waktu disuruh ikut Tuhan Yesus benar-benar nggak mau ya. Nah, itu adalah iman-iman yang tidak menyelamatkan. Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa sih iman yang menyelamatkan itu ya. Karena Lase kepingin kalian benar-benar sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita ya. Lase ingin kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus ya yang mampu menghapus dosa kita ya, menghapus dosa kita, dan Dia yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Nah, kita akan buka dulu ya Alkitabnya. Kalian boleh bawa Alkitab kalian, atau kalian bisa lihat di slide yang sudah Lase siapkan ini ya. Coba buka di Filipi 2 ayat 1 sampai 10 ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Nah, sebentar ya. Lase tutup dulu ininya. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kita nih mati sebenarnya. Kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan Allah, kerajaan angkasa, yaitu roh, ya, yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging.
dan pikiran kami jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi kita ini harusnya mati adik-adik ya dalam dosa kita ini. Tapi ayat pasal 4 ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus ya, dengan Tuhan Yesus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi hanya kasih karunia Allah saja yang membuat kita selamat adik-adik ya. Jadi bukan karena kita ini pinter, karena kita pandai, bukan ya. Nah, ayat pasal 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini yang penting ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memenggahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi adik-adik ingat ya, bahwa Tuhan Yesus itu memberikan anugerah kepada kita supaya kita ini bisa selamat. Itu hanya semata-mata karunia dari Tuhan. Bukan karena kita ini pintar, karena kita ini tahu Alkitab, kita ini bukan. Itu semua karena Tuhanlah yang memberikan ya. Lewat anugerahnya kita boleh diselamatkan oleh iman. Nah, tadi karena dalam firman Tuhan kita belajar iman yang menyelamatkan. Seperti apa sih iman yang menyelamatkan itu? Kita akan bahas bersama-sama setelah ini ya adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, langsung mau pakai satu cerita ya. Siapa di sini yang pernah kalian pergi nonton sirkus ya? Nah, langsung paling senang dulu kalau waktu kecil diajak nonton sirkus karena banyak macam-macam ya. Ada binatangnya, ada orang yang pinter-pinter ya, macam-macam. Nah, kalian mungkin belum sempat, mungkin pernah nonton di TV ya. Ada sirkus itu, wah, menarik sekali ya. Nah, biasanya paling menegangkan apa adik-adik? Nah, yang paling menegangkan adalah ini ya. Langsung paling suka ini. Jadi ada orang yang jalan di atas tali tinggi sekali di atas ya. Tanpa ada jaringnya. Nah, ya paling jatuh ya, yang kalau jatuh orangnya bisa cedera ya. Nah, saya mau cerita satu masa ya di tahun 1800-an ya. Jadi sekitar 1 abad yang lalu ada seorang pemain sirkus yang terkenal ya. Namanya Charles Blondin ini ya. Nah, ini dia hidup tahun 1824 sampai 1897 ya. Jadi wah, 1 abad lebih ya, hampir 200 tahun yang lalu lah kalau boleh disebutkan. Nah, dia tuh main akrobat ini sudah mulai kecil lah dia ya, mulai umur 5 tahun dia sudah disekolahkan sama orang tuanya. Jadi dia sangat terkenal ya bermain akrobat. Nah, dia orang Prancis. Kemudian dia berkelana ya, karena sirkus itu zaman dulu kan dari negara ke negara. Dia sangat terkenal main akrobat. Nah, tapi apa yang membuat dia sangat terkenal adik-adik ya? Nah, dia itu pada suatu hari dia ke Amerika, terus dia melihat, wih, ini kok ada air terjun ya, air terjun yang besar sekali. Ini air terjun terbesar di dunia adik-adik ya, yang menghubungkan antara Amerika dan Kanada ya. Ini air terjun Niagara namanya. Nah, ini kondisi sekarang ya, kondisi zaman dulu belum ada gedung-gedungnya adik-adik. Nah, begitu dia melihat air terjun ini, dia bilang, wah, aku mau melewati air terjun ini dengan hanya menggunakan seutas plat tali baja. Ya, jadi dia akan buat tali dari sini sampai ke sana dan dia akan melewatinya.
Wah, banyak orang yang bilang ya, itu mah bohong, nggak mungkin lah kejadiannya ya. Nah, tapi apa yang dia lakukan ya? Dia tanya nih, ya, pada waktunya penonton akhirnya pada satu waktu udah kumpul semua ya, penonton sudah pada kumpul, lalu dia bertanya kepada penonton, menurut kalian siapa yang percaya bahwa saya bisa melewati air terjun ini? Wah, ternyata apa adik-adik? Penonton banyak yang, wah saya percaya ya. Ada yang percaya memang pengen tahu, dia bisa melakukan. Ada yang percaya bahwa Allah paling dia itu jatuhlah, paling matilah. Ada orang yang nggak senang juga ya. Nah, jadi orang-orang ini penonton ini sudah kumpul semua melihat tuh ya. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Nah, benar ya. Pada tanggal ini dikatakan tanggal 30 Juni ya, dia berhasil adik-adik melewati air terjun Niagara itu. Dia menjadi orang pertama di dunia ya yang bisa melewati air terjun ini. Nah, jadi zaman dulu kan memang fotonya terbatas, langsung cuma punya dapat yang hitam putih ya. Wah, orang-orang bertemu hebat, wah hebat ya. Jadi dia jalan dari titik dari negara Amerika sampai ke Kanada itu, terus dia balik lagi ya, lewat seutas tambang besi yang tebal ini, dan dia membawa penyeimbang ini. Oh, langsung terkenal adik-adik ke seluruh dunia ya. Dan dia melakukannya tidak hanya sekali adik-adik ya. Nanti pada suatu waktu dia caranya lain lagi ya. Dia pakai apa? Dengan mata tertutup, dia pakai tutup kepala, dia jalan. Wah, berhasil ya. Terus cara lain lagi apa? Nah, dia pakai ini ya. Dia membawa ini gerobak ya. Dia membawa gerobak, membawa barang-barang ya dari sana, kirim ke sana dari satu titik ke sana lagi. Wah, orang juga menonton itu senang sekali ya. Mereka bilang, wah hebat gitu ya. Nah, sampai pada satu hari dia bilang, kalau saya bisa membawa barang ini dari sini ke sana dengan selamat, siapa yang percaya bahwa saya bisa membawa orang ya, bisa membawa orang ya, membawa penonton, membawa kamu dari sini ke sana ya, siapa yang percaya? Wah, orang-orang bilang, ya saya percaya gitu ya. Nah, ini di mulutnya mereka percaya gitu ya. Tapi dia tanya lagi, siapa yang mau? Ya, di antara kalian siapa yang mau ikut dengan saya melewati air terjun ini? Nah, kira-kira siapa adik-adik? Ada yang mau nggak? Semua orang takut ya. Semua orang yang tadinya angkat tangan itu sekarang nggak mau ya, nggak mau angkat tangan, turun tangan semua. Nah, diam semua ya. Siapa nih? Ada yang mau nggak? Ya. Siapa yang mau? Nah, kalau kalian nonton waktu itu, kalian mau nggak ikut sama dia? Kita aja mungkin nggak berani ya. Nah, itulah kadang kita nih pengen tapi nggak berani. Tapi ada satu orang ternyata ada yang mau ya. Nah ini adalah siapa yang mau adik-adik? Ternyata yang mau itu manajernya ya. Jadi orang yang sangat dekat sama dia. Dia tahu kemampuan Blondin ini. Jadi orang ini sungguh-sungguh percaya dan dia mau ikut sama Blondin ya. Dan dia memang ikut, dibawa ke sana dan kembali lagi. Nah, demikian juga adik-adik dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Seringkali kita bilang, ya saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya. Tapi ada nggak perbuatan kita ini yang menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, firman Tuhan mengatakan apa adik-adik? Ya, ini ya, dalam Yakobus 2 ayat 17.
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, sama seperti tadi orang-orang yang percaya. Kami percaya Blondin bisa membawa orang dari sini ke sana, tapi gak ada yang mau bergerak gitu ya, gak ada yang mau melakukannya. Nah, sama dengan kita juga adik-adik. Kalau kita percaya bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kita tidak melakukan apa-apa, ya, itu sama dengan mati, ya. Kita tahu dari Alkitab Tuhan Yesus tuh bisa melakukan mukjizat, tapi kita nggak mau melakukan sesuatu, ya, untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Sama, kita nggak ada, iman kita ini sia-sia, ya. Kita tidak akan diselamatkan. Nah, perbuatan apa sih yang dilakukan? Minimal kita ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita mengucapkan dengan mulut kita, ya, dan kita percaya dalam hati kita, ya. Ada firman Tuhan juga yang mengatakan, ya, kenapa? Karena hanya lewat Tuhan Yesus saja, ya. Tuhan pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau kita sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus mau mengucapkan, ya, saya percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya jalan untuk kami masuk ke dalam kerajaan surga. Saya mau percaya, saya mau menerimanya dalam diri saya, dalam hati saya, bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah, dalam perbuatan iman dengan perbuatan adalah kita sungguh-sungguh, ya, melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu, tapi tidak mau melakukan. Itu sama dengan iman yang mati. Iman yang menyelamatkan adalah tadi, ya, iman yang sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Alkitab, ya, dalam firman Tuhan itu. Nah, salah satunya adalah ini, ya, kita harus ingat bahwa satu-satunya jalan ke dalam kerajaan surga adalah dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Oke. Nah, lalu saya ingat ada satu lagu, ya, yang boleh membawa kita ingat bahwa hanya satu jalan ke surga, yaitu lewat Tuhan Yesus. Banyak orang bilang, wah, kita banyak jalan ke surga, bebas, boleh. Nggak ada, adik-adik. Kita percaya pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri yang bilang, tidak ada seorang yang bisa datang ke Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tidak melalui diri dia sendiri. Ya. Yuk, kita nyanyikan satu lagu ini, ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak ada yang lain, tak ada yang lain, tak ada yang lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Lagi, ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ya, kiranya firman hari ini mengingatkan kita bahwa kita beriman, kita harus melakukan perbuatan. Ya, salah satunya apa? Kita ucapkan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, bahwa hanya satu-satunya jalan ke surga adalah melalui Tuhan Yesus. Dan kita juga melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab,
yang kita baca setiap hari atau yang kita pelajari bersama-sama setiap hari Minggu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Tuhan bagi kami, karena Engkau adalah satu-satunya jalan untuk kami datang ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami, memberikan kami hikmat. Tolong kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tolong kami juga Tuhan untuk boleh melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup kami sehari-hari. Supaya kami, iman kami ini adalah iman yang hidup, iman yang melakukan perbuatan, bukan iman yang mati karena kami tidak melakukan perbuatan. Tolong kami Tuhan, mulai dari kecil sampai besar nanti, ajar kami untuk selalu mengingat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik ya. Sampai di sini firman Tuhan. Sampai minggu depan ya, kita belajar bersama-sama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik semuanya, kita sudah belajar satu kebaikan di minggu ini. Masih banyak kebaikan yang dapat kita pelajari di minggu-minggu yang akan datang. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Pada saat ini kita sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA yang tertera di sini. Nah, sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye.